Hai friends, ketemu lagi barengan aku Belgia dan kali ini aku udah kedatangan Marcel Widianto, bukan? Kenapa nama saya bisa ganti ya? Oh, nanti habis ini tumpengan ya. Marcel Juli, lahirnya di bulan Agustus mesti. Salah. Januari tuh Bapak. Oh iya ya, Julian, Juliari, oh ya Iya, Juliari ya oh iya berarti iya. ya. Boleh lah, boleh lah. Sel, Hmm, apa kabarnya Baik kok. di pandemi ini? Gimana rasanya berpetualang? Menguntungkan. Hah? Kamu kan masih buka-buka PO kan? Masih tergantung dari Siko. Oh, Kalau buka ya ikutan buka. oh, bukan kamu yang request. Bukan, Oh, buka dong gitu. bukan. Karena ordernya tidak menutup kok. Oh, makanya nungguin dulu nutup baru dialihin ke kamu gitu. Iya, Berarti selama pandemi kamu keliling-keliling gitu ya. iya. Jadi apa namanya? Udah nggak stay lagi. Wow, waktu masih di kantor pun masih bisa stay kan. Stay. Masih bisa keliling juga gitu. Sel, Hmm, kamu ini kan sebagai pengurus ya di Pemuda Bagi Kristus kan. ah, Kamu emang ini gak sih anak yang demen pelayanan? hmm, Lumayan. Uh, Dalam artian baru beberapa tahun ini ibaratnya aku mau mencoba hmm, 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 masuk ke dunia pelayanan itu seperti apa. hmm. Apalagi pas ketuanya aku ya kan. Oh, pasti Pasti itu oke kan? kan ketuanya ganteng. Wah. Aduh, kalau udah ngomong ganteng kayaknya aku takut sih. Waduh. Tapi dari kecil kamu ini gak sih apa namanya? eh Kecil sekolah minggu kan? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Rajin nggak sekolah minggu? Kalau dipaksa datang sama mak baru datang sih. Kalau dipaksa baru datang. Eh, Sama, aku juga dulu kalau dipaksa baru datang. Tapi kan dari situ kan dari kecil kan kita udah mengenal yang namanya kristenisasi, kita dari kecil di kristenisasi nih. mm-mm. Padahal kan agama kan tergantung kita ya. Tergantung keluarga sih Oh, intinya tergantung keluarga. sekarang. Berarti kan dari kecil kan kamu kan eh, Kristen, terus sekolah minggu dulu rajin kalau dipaksa. Bisa gitu ya. Tapi kenapa kenapa ini dipaksa dulu baru ke gereja? Sekolah minggu waktu itu. Karena sekolah minggu itu mulainya pagi jam 7 apa jam 8 aku udah lupa sih. Ya pasti pagi ya. Nah, Benar. minggu. Hari Minggu waktu itu aku masih SD. Mm. Senin sampai Sabtu masuk kuliah, pasti bangunnya masuk kuliah, masuk sekolah. Wah, umur 6 tahun udah kuliah ya. Aduh. Salah, salah, salah. Jenius sekali. Masuk sekolah kan. Heeh. Bangunnya pasti pagi. Masuknya Mhm. kan jam 6.45. Heeh. Otomatis setiap hari bangun pagi dong. Oh iya, Nah, heeh. pengen ada waktu satu hari buat bangun siang. Itu hari Hmm. Minggu. Oh, heeh. Nah, tidak sekolah Minggu, tidak ada paksaan. Itu Heeh. enak banget. Bangun jam 9, jam 10. Heeh. Pernah sampai jam 1 siang. Waduh, surga dunia. Nah, itu. Terus tapi kamu sekolah minggu sampai eh, SD lulus nggak? Atau Tidak, terus putus. Sekolah Minggu cuma berapa tahun? sekolah minggu aja ada putusnya ya? Ada. Apalagi hubungan ya. Sekolah Minggu itu cuma berapa tahun ya? 2-3 tahun lah mungkin, kurang lebih. Tapi aku dulu inget sih waktu kalau aku sekolah minggu dulu tuh ada kelas-kelasnya gitu. Hmm. Sekolah minggu pun ada kelas-kelasnya kan. Jadi aku lulus tuh dulu karena paksaan juga. Tapi Di lulus. tempatku tidak lulus apa enggak sih. Aku masuk sekolah Minggu mulai kelas besar. Yang Oh. mulai dari kelas kecil tuh adikku. Aku mulai dari kelas besar. Soalnya waktu itu aku masuk sekolah Minggu sudah gede. Badannya, umurnya masih kecil. Umurnya masih kecil tapi badannya udah gede. Oh, jadi orang lihat gitu, "Ini kok masih masuk Sudah sini bontot sih?" ya. gitu. Wah, gitu. Terus eh masuk lagi ke kamu masuk ke dunia pelayanan. Masuk ke dunia pelayanan tuh baru-baru ini atau udah dari lama? Pelayanan pernah choir di
gereja setelah aku sekolah minggu putus. Kayak hubungan ya putus ya. Nah, masuk choir Hmm. itu hitungannya ya disuruh ikut, Dipaksa juga. dipaksa juga sama pembimbingnya yang gereja yang lalu. Soalnya karena jumlah apa namanya jemaatnya yang pemuda itu cuman 9-10 ya, masih bisa dihitung sama jari lah. Nah semua ikut, maksud aku sih nggak ikut dewe kan ya enak juga. Akhirnya ya ikut juga, meskipun kadang-kadang kalau tugas sore itu males. Soalnya kalau minggu sore biasanya enak buat pergi kan. Zaman-zaman SMP SMA bangun kan siang sorenya pergi lah itu. Nah kembali ke topik. Sore ini kan waya pergi tuh enak-enakan lah, disuruh pelayanan dari jam 5 sampai jam 7, apalagi kalau waktu ada pembicara dari Amerika. Temennya dari Gembala Jemaatnya sih datang, nah itu khotbah pasti sampai 8:30. Nggak bisa dolan kan. Otomatis ya wes pulang gereja, ya wes pulang tidur karena sudah capek. Kadang-kadang tuh pernah tuh waktu sing pembicaranya dari Amerika itu pembicaranya khotbah kan dalam bahasa Inggris ada penerjemahnya. Aku sama temanku, nggak usah nyebut nama lah ya, inisialnya S. Yuk metu, meh kemana? Makan kuncingan sebelah gereja. Soalnya napa ngantuk nih, denger kayak pendetanya itu khotbah kayak flat gitu, udah ada apa ya, yang masuk gitu loh. Nah ya udah akhirnya keluar makan pun dibatasi. Wis bar belum ya? Nek dapat dewe kayak balik, nek belum bar keluar lagi. Dulu belum ada CCTV. Sudah. Udah ada. Sudah. Tapi yang dari luar negeri itu dari Amerika gitu atau? Iya, dari Amerika. Dan kamu waktu itu belum bisa menguasai bahasa Inggris? Belum, tapi ada penerjemahnya. Tapi tetap gue kan, ngantuk juga kan. Kamu kalah sih sama anak-anak yang di Amerika sana. Anak Amerika sana kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris loh. Karena kita bukan orang Amerika yang bisa bahasa Inggris, Bapak. Terus habis itu lanjut lagi, kamu sekarang terjun ke dunia pelayanan ini. Terus aku mau tanya nih, soal dunia sekolahmu ya, sekolah dan pribadimu ya kan. Kamu tuh anak yang nakal nggak sih di sekolah? Bisa dibilang anak alim. Banget. Kelihatan dari mukanya sih sebenarnya. Banget. Kenapa kamu kok dulu nggak pernah nakal, nggak pernah melakukan hal apa ya, yang nakal lah gitu pokoknya, sampai dijewer papa mama gitu? Nih dijewer sih enggak sih kok. Digebuk paling kok. Didikan dari keluarga. Kalau enggak tahu ya secara langsung apa, kayaknya secara tidak langsung sih menurutku. Kayak tata krama ngomong dan lain-lain itu dididik juga. Habis itu kalau mau melakukan sesuatu kayak dikasih nasihat cuman gitu doang. Kasih nasihat itu enggak boleh gini. Nanti gini efeknya gini. Jadi timbul rasa takut sendiri dari dalam diri nih. Jadi kayak didikan orang tua dan orang-orang sekelilingmu itu dalam keluarga positif. Dan makanya anaknya sekarang jadi kayak gini. Kamu kan dulu waktu SMA sempat nakal nggak sih? SMP atau SMA gitu? Kumpulan sama anak-anak nakal. Akhir-akhir SMA waktu mau lulus. Itu emang kamu sengaja emang nggak pengen lulus gitu, makanya kumpul sama anak-anak nakal gitu? Jangan dong. Nggak. Gara-gara aku pertama punya geng 4 orang. Cowok 3, cewek 1. Nah, habis itu ada problem sama yang cewek. Habis itu ya udah akhirnya aku pindah geng. Dari tempat duduknya 4 orang itu di depan, anak alim malu cuma 4 orang, sama sebelah cewek-cewek. Cowok itu cuma 3, satu kelas yang alim, yang lainnya brutal. Terus habis itu pindah ke kursi belakang, yang kumpulannya dengan anak-anak yang nakal. Bisa dibilang nakal. Terus kenapa kamu nggak terpengaruh sih sama anak-anak nakal itu? Senakal apa sih emangnya mereka tuh? Nakal ya menurutku nakal umum wajar, anak laki-laki lah. Rokok. Kadang di kelas ngepil. Hah? Mereka kan cowok yang nggak mungkin hamil kan? Nah itu. Terus dulu
2016 ya. Zaman-zamannya ada minuman komik, obat komik itu. Mereka minum 2 pak, 1 pak. Habis itu tidur di kelas sampai pulang. Nggak dimarahin guru tuh? Kamu nggak kayak gitu juga tapi? Nggak. Dimarahin mereka, tapi kan otomatis mereka kan masih dalam kayak pengaruh obat. Nggak bakal sadar. Pernah tuh juga ada yang rokok. Anaknya memang rodok saklek sih. Pas waktu itu sudah mau lulus sih, ceritanya sudah mau lulus. Ngerokok tuh di kelas, AC nyala. Habis itu wali kelasnya masuk. Tapi wali kelasnya ya udah nggak bisa apa-apa sih, pasrah sih. Tapi senakal itu ya, kumpul-kumpulanmu dulu ya. Iya. Tapi kenapa kamu nggak pengaruh gitu? Itu sih kok kembali lagi tadi ke keluarga sih menurutku. Didikan secara tidak langsung dari keluargamu yang mendidik kamu. Berarti memang benar ya, apa namanya? Ketika kita berada di tempat yang tepat. Iya. Berarti mau seburuk apapun kumpulan kita, kalau kita bisa menjaga diri, bisa baik tetepan. Bisa. Aku dulu juga deh. Aku dulu kumpulannya juga sama anak-anak nakal juga. Yang trek-trekan lah, yang mabuk-mabukan lah, yang rokok lah. Tapi entah kenapa aku juga tidak tertarik akan hal itu. Dan untungnya nyemplung ke dunia ini nih, dunia RPK waktu itu zaman dulu. Jadi teman-temannya masih bisa dibilang positif lah. Walaupun keluarga aku bukan tipe keluarga yang positif. Ya, kalau kamu kan dari keluarga nih memang erat banget. Kalau aku sama teman-teman yang agak erat sih. Agak kalau bisa dibilang orang Jawa bilang itu dijagani. Dijagain gitu loh, dijagain. Tapi itu kuasa Tuhan juga yang berkuasa atas itu kan. Kamu berarti kan dari keluarga. Iya. Berarti keluargamu tuh memang benar-benar keluarga yang positif banget. Positif pengertian? Maksudnya dalam arti mendidik anak-anaknya itu positif. Nggak main kasar, main kasar, pernah main kasar. Digebuk pakai kemuceng ya pernah. Karena kamu ngapain tuh? Nakal sih. Tapi nakal yang wajar. Nakal anak-anak wajar. Cuman paling nggak boleh mandi hujan terus mandi hujan. Nggak boleh keceh main masuk got gitu. Pernah sih waktu itu nakal, pernah sampai parah banget sih. Pernah main ke rumah tetangga, ngambil HP ini ke tetangga, habis itu dijual di Matahari. Aduh, ternyata maling ya. Pernah itu sekali. Pernah terus. Terus habis itu, ya udah akhirnya ketahuan. Kok bisa ketahuan sih itu? Kamu ngambilnya? Ya aku ngomong, akhirnya ngomong karena nggak jujur tahan, ya. Jujur. Dari buruk jadi baik dong. Nah dari situ akhirnya kapok sih. Itu apa yang memotivasi kamu ngambil HP itu waktu itu? Karena tidak punya uang jajan. Oh nggak dikasih sama uang jajan gitu. Terus dijual ke Matahari, laku. Terus uangnya buat apa? Waktu itu kamu masih zaman main warnet gitu nggak sih? Nggak, mainnya ke game fun. Oh, pesta pora di game fun. Dapat berapa tiket itu? Makanya dapat berapa duit tuh di itu. Sekarang pakainya gesek kartu, semua dulu kan. Sekarang dulu kan koin-koinan. Berarti senakal-nakalmu paling nakal itu? Iya. Nggak ada yang nakal yang lain. Tapi itu paling ibaratnya paling gimana ya? Gabus lah. Buat pengalaman berharga aku. Nah, dari situ sampai sekarang mau bohong aja susah. Kalau ada HP hilang, mestinya dudunya kamu gitu enggak? Oh ya jangan dong. Tapi bener loh, itu jadi kayak apa ya? Peringatan. Bukan, kayak ngeplat di keluarga gitu loh. Jadi kalau ada barang hilang atau apa, mesti nuduhnya Marcel. pertama aku. Makanan hilang pun ya pasti kamu tuh yang ngabisin. Kamu tuh saya ngabisin. Tapi emang beneran habisin. Kadang-kadang. Tapi lama-lama itu pudar juga, Pak. Dengan berjalannya waktu. Lucu juga ya. Tapi sekarang udah nggak gitu kan? Enggak. Sekarang udah. Sekarang kembali ke alim dong. Bertobat lah ya. Iya bertobat. Bertobat. Nakalnya cuman berarti baiknya selama
puluhan tahun itu rusaknya gara-gara itu satu. Nah itu rusak gara-gara satu doang. Aduh, aku sampai nangis nih. Jangan nangis dong. Aduh, terharu sekali. Aku soalnya ingat masa-masaku dulu juga, aku nggak punya uang jajan. Terus aku nggak nyolong sih, tapi aku ngambilin botol dulu kan, botol-botol kayak kecap, terus minuman gitu kan, sirup gitu kan bisa dijual kan. Bisa dibilang gosek. Aku punya pengalaman juga itu. Apa? Waktu kayak SMA kalau nggak salah. Jadi kan Indomaret, Alfamart tuh sering bagi-bagi tuh di rumah-rumah tuh, brosur-brosur. Tak ambilin semua tuh rumah-rumah. Habis mereka bagi, tak ambilin. Aduh, habis tak promonya nggak sampai. Habis itu tak ambilin, tak kumpulin di garasi. Garasi kan ya udah digeletakkan di bawah gitu loh. Habis itu ada kayak mbok rombengan gitu lewat. Rosok gitu ya. Nah, rosok gitu tak omongin sama aku sama makku. Mak, ini dijual pe, Mak. Emang untuk pirang kilo? 2 kilo. Nah, itu secara tidak langsung makku kayak mendukung. Tapi kan kamu enggak tahu tuh proses kamu ngambil dari rumah ke rumah tuh. Lumayan tuh dapatnya, paling enggak ceban-ceban lah. Buat beli es teh cukup. Waktu zaman dulu es teh masih 1.000, masih 1.500 gitu kan. Zaman-zaman kalau tidak punya uang yang gosek lah sama. Hitungannya tapi beda. Hah? Beda sama kamu kok. Beda. Tapi mewah kamu lah kok. Tapi aku botol juga ini sih, maksudnya ke tetangga-tetangga gitu nanyain, ada enggak gitu. Kamu nanya, aku enggak. Kamu ngambil. Tapi kertas kan enggak berharga, cuman paling minimarketnya itu aja yang enggak nyampe promonya. Dia pikir nih, aku udah bagiin brosur tapi kok masih enggak rame juga ya. Nah itu dipertanyakan itu. Ternyata kamu yang ambil. Bagi Alfamart, Indomaret yang tidak laku jangan menghubungi saya ya. Kamu dimintain pertanggungjawaban tuh, tapi udah lama kan ya? Udah lama banget. Udah lama banget. Sekarang masih? Enggak dong. Malu-maluin lah. Tapi waktu kecil dulu kita enggak malu ya untuk gitu ya? Enggak. Sekarang kenapa kita malu ya? Entah ya kok. Karena apa ya? Makin gede gitu makin kita pengen padahal itu kan nyari uang kan, maksudnya nyari uang dengan cara yang tidak halal. Tapi itu salah satu ini juga, apa? Kalau kamu tidak halal, kalau aku halal dong. Karena aku beneran minta, beneran apa namanya? Kalau orang Jawa bilang nembung. Dan dikasih. Kalau nggak dikasih kita nggak dapat juga gitu. Terus Sel, makanan nih tetap lancar jalan, PO-nya akhir-akhir ini agak sepi sih. Nggak pengen buka ini tempat gitu? Belum, ada rencana, cuman belum sekarang. Berapa tahun lagi kira-kira? 3-4 tahun mungkin. Sambil nungguin kekasih hati. Sambil nunggu kuliah lulus dulu kok. Oh iya. Kira-kira kuliah lulus kapan? 1,5 tahun lah. 1,5 tahun lagi. Kalau bisa inilah setahun lagi lah. Gak bisa kok, baru semester 5 ini. Soalnya sudah paket sih nih tempatku kuliahan. Oh, udah paket. Kuliah sore kan paket berapa SKS. Nah, itu cicilannya juga paket. Kuliahnya nyicil ya. Waduh. Harus 4 tahun sih. Harus 4 tahun. Meskipun lulus 3,5 tahun, bayarnya tetap 4 tahun. Oh gitu. Oh, tapi kan yang penting udah dapat ijazah dulu kalau lulus 3,5 tahun. Wisuda ini kan tetap tahun keempat. Oh iya. Iya juga ya. Tapi mending sih. Otak kita beristirahat 1,5 tahun. Kalau lulusnya cepat. Semoga kamu bisa lulus cepat ya, atau enggak lulus sesuai tepat waktu aja deh ya. Iya. Jangan molor lagi gitu. Karena kamu SD kan tepat, SMA tepat, SMP tepat, SMA tepat. Kuliah lulus harus tepat juga ya kan. Oke deh Sal, thank you buat ceritamu hari ini. Mungkin buat teman-teman nih yang masih
mau kita kulik lagi soal Marcel apa, silahkan tinggal kolom komentar di bawah, tulisin aja komentar kalian di bawah. Dan sekian dari kita hari ini. Wah, kayak pembawa acara berita. Oke, thank you ya Sel. Thank you kok. Bye friend, thank you. Bye.